Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Asadur Rafiq, AI developer yang membuat chatbot ini. Hari ini saya sangat excited untuk berbagi tentang sistem yang saya kembangkan. Hybrid AI chatbot system untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan publik sebagai asisten chatbot. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menunjukkan bagaimana sistem ini bisa memahami percakapan bahasa Indonesia dengan akurasi 90% lebih tinggi. Sebelum kita masuk ke detail teknis, izinkan saya memberikan peta perjalanan presentasi kita hari ini. Pertama, kita akan mulai dengan why. Mengapa kita butuh hybrid system? Lalu, yang kedua, saya akan menjelaskan how. Bagaimana arsitektur dan algoritmanya bekerja. Dan yang ketiga, yang paling penting, what's in it for you? Manfaat dan business value yang bisa didapat. Bayangkan, ada dua asisten. Asisten yang pertama adalah LSTM, yaitu Long Short Term Memory. Dia itu cepat, efisien, tapi kadang kurang memahami konteks yang kompleks. Dan asisten yang kedua adalah BERT, Bidirectional Encoder Representation from Transformer. Dia sangat pintar, paham nuansa bahasa, tapi butuh waktu yang lebih lama. Nah, keunggulan sistem kita adalah kami menggabungkan keduanya. Ketika ada pertanyaan sederhana, LSTM yang akan menangani. Tapi ketika konteksnya kompleks, BERT yang akan bekerja. Hasilnya kecepatan LSTM plus akurasi BERT. Kenapa kita bikinnya menggunakan dua algoritma pemahaman bahasa manusia? Karena ada beberapa sebab seperti berikut ini. Pertama, variasi bahasa. Kapan buka versus jam operasional kapan versus buka jam berapa. Ini untuk jam buka lembaga dan pelayanan. Dan yang kedua, bahasa informal. Gimana caranya membuat KTP versus bagaimana cara membuat KTP. Dua kalimat ini adalah dua hal yang berbeda bagi AI. Yang ketiga adalah konteks lokal. Tentunya kurangnya dataset atau contoh pertanyaan tentang tujuan percakapan si chatbot. Nah, sistem kami dirancang khusus untuk mengatasi masalah-masalah ini. Sekarang, apa yang bisa sistem ini lakukan? Goal 1, akurasi 90%. Artinya dari 100 pertanyaan yang kita tes, 90% dijawab dengan tepat. Goal kedua, response time. Kurang dari 300 milisecond. Untuk pertanyaan dengan bahasa umum, respons bahkan bisa lebih cepat. Goal yang ketiga, cost reduction. Chatbot ini bisa memberikan pelayanan 24/7 selama tidak ada gangguan. Mari kita lihat mesin di balik layar. Arsitektur chatbot ini terdiri dari 4 layer utama. Layer 1, input processing, yaitu membersihkan dan mempersiapkan teks atau dataset untuk pemahaman AI. Layer kedua adalah dual engine, yaitu LSTM dan BERT yang bekerja secara paralel. Layer ketiga, fusion brain. Ini intelijennya. Sistem memutuskan kapan pakai LSTM dan kapan pakai BERT, atau juga menggabungkan keduanya. Layer keempat, yaitu response generator. Disinilah AI menghasilkan jawaban yang kontekstual, seperti yang kita masukkan ke dataset sebelumnya. Yang membedakan kami adalah layer 3, fusion algorithm proprietary, yang dapat memilih
kapan saat memakai LSTM dan kapan memakai BERT. Sekarang, bagaimana algoritma mengambil keputusan? Pada dasar penerapannya, AI ini menggunakan dua metode pencarian jawaban berdasarkan pertanyaan user. 1. LSTM bertugas mencari pertanyaan statis sesuai dataset. Algoritma ini mencari konteks berdasarkan dataset yang kita masukkan. Lalu yang kedua, BERT. Model BERT bertugas memahami konteks pertanyaan user dan mencari jawaban di dataset sesuai pemahaman kalimat dari user. Mari saya tunjukkan dengan contoh. Misal, user bertanya, gimana caranya bikin KTP? Nah, step 1, LSTM menganalisis. Confidence sama dengan 85%. Lalu, step 2, BERT menghasilkan confidence 92%. Nah, lalu step 3, sistem mengecek threshold. LSTM 80%, BERT-nya 70%. Lalu step keempat, pattern similarity. 75% match dengan training data. Step kelima, decision. Pakai BERT karena confidence-nya lebih tinggi. Keunggulannya adalah semua ini terjadi dalam 200 milidetik. Apa saja keunggulan sistem ini? Pertama, hybrid intelligence. Bukan hanya AI, tapi AI yang bisa menggunakan dua metode dan bisa memilih kapan pakai metode yang terbaik. Yang kedua adalah multi-platform. Bisa integrasi dengan WhatsApp, Telegram, dan website. Yang ketiga adalah low query logger. Sistem otomatis mencatat pertanyaan yang masih asing atau baru. Lalu, bagaimana kita mentraining AI ini? Fase 1, data collection, yaitu mengumpulkan dan menyusun dataset. Fase kedua, dataset cleaning and labeling, pemberian key atau identitas setiap pertanyaan yang menjadi kunci agar AI memahami konteks pertanyaan dan jawaban yang terkait. Fase ketiga adalah model training. Untuk training model, LSTM bisa cukup 5-10 menit dengan laptop atau PC, dan BERT 10-15 menit. Fase keempat, validation and tuning, unit test dan validasi sebelum deploy. Baik, selanjutnya adalah demo. Contoh implementasi dari chatbot ini, kita akan menggunakan pertanyaan bikin KTP dan gimana buat KTP, lalu bagaimana cara membuat KK. Lalu begitulah demo kita. Lalu, apa kesimpulan dari proyek ini? Proyek ini adalah contoh implementasi hybrid AI yang memberikan akurasi 92% dengan response time kurang lebih 3 millisecond, yaitu kombinasi yang sangat powerful untuk chatbot. Kedua, sistem ini membutuhkan resource minimal dan mudah diintegrasikan karena
output ini berbasis REST API. Dan yang terakhir, AI ini simple namun powerful jika datasetnya semakin ditambah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.